Halo sahabat kancil, perkenalkan saya dengan Disti. Hari ini saya akan mengajak sahabat kancil semuanya yang berada di manapun untuk belajar bersama. Kita akan membahas materi nih tentang bagaimana peran orang tua dalam membantu anak untuk bisa fokus belajar. Nah, ngomong-ngomong tentang fokus belajar nih, pasti banyak banget orang tua yang memperhatikan sekali gitu ya kemampuan anak untuk fokus belajar, karena banyak nih kadang-kadang keluhan tentang kalau anaknya belajar, aduh mbak suka menggol kanan menggol kiri gitu ya, atau sering teralih fokusnya. Kita akan membahas bareng ya tentang bagaimana nih orang tua bisa membantu anak dalam hal tersebut. Saya sudah mengundang ahlinya di sini yang bergerak di bidangnya, yaitu Ibu Rini Budi Setiawati atau kerap dipanggil Ibu Rini. Halo Ibu. Halo Mbak Disti, halo sahabat kancil. Iya, selamat datang di kancil ya Ibu. Terima kasih. Iya, beliau berprofesi sebagai terapis okupasi sekaligus juga psikolog anak. Wah, ini jadi memang pembahasan yang hangat banget dan udah sehari-hari banget pasti ditemuin sama Bu Rini ya. Setiap hari ketemu Mbak. Setiap hari ketemu ya. Iya, dan Ibu Rini ini adalah founder dari Klinik Liliput dan Sekolah Padi. Gitu. Sehat ya Bu hari ini ya Bu? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat Mbak. Nah, sebelum kita ngomongin nih Bu tentang bagaimana peran orang tua dalam membantu anak lebih fokus, kayaknya orang tua juga perlu tahu ya Bu ya, tentang fokus anak. Oh baik. Gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang fokus dari sisi psikologi terutama ya Bu, dan perkembangan anak, itu idealnya anak bisa fokus itu di rentang waktu berapa ya Bu? Baik Mbak Disti, jadi memang fokus itu penting ya untuk proses belajar. Dengan fokus yang baik, kita anak-anak akan dapat menyerap berbagai informasi secara lebih efisien gitu ya. Dan dengan fokus yang baik, anak-anak juga akan dapat menuntaskan satu kegiatan gitu ya Mbak. Nah, orang tua, sahabat kancil sekalian, jadi biasanya rentang fokus itu secara sederhana bisa dihitung dengan mengalihkan usia anak 2-3 kali gitu ya dari usia anak. Jadi misalnya anak kita berusia 6 tahun gitu ya, itu rentang atensi yang diharapkan adalah berkisar 2-3 kalinya. Berarti sekitar 12-18 menit. Atau misalnya anak kita berusia 5 tahun gitu Mbak Disti, berarti rentang atensinya sekitar 5-15 menit, kurang lebih seperti itu cara menghitungnya Mbak Disti. Jadi ya. dengan demikian kita jadi tahu nih, orang tua bisa mengobservasi dan memperkirakan nih kira-kira rentang fokus anak saya sesuai dengan usianya atau masih di bawah ekspektasi, seperti itu Mbak. Gitu Mbak ya. Jadi ini parents dan sahabat kancil di rumah, Bu Rini sudah memberikan rumus ya, rumus yang singkat mungkin atau untuk bisa mendeteksi ya Bu, apakah rentang secara sederhana ya. Secara sederhana betul, apakah rentang atensi anak saya masih wajar, ideal, atau mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut. Betul. Seperti itu ya Bu. Nah, kalau dari sisi psikologi juga nih Bu tentunya, apa saja sih Bu faktor-faktor yang mendukung gitu ya fokusnya anak? Ada nggak faktor yang berpengaruh terhadap rentang fokus anak? Baik Mbak Disti, jadi gini sahabat kancil, terdapat 2 faktor yang dapat berpengaruh pada rentang fokus pada seorang anak. Faktor yang pertama adalah faktor biologis ya, kita sebut juga faktor internal, artinya faktor itu ada dalam diri anak gitu ya. Nah hal ini misalnya faktor genetik atau bawaan gitu ya Mbak ya, terus temperamen anak itu juga berhubungan sekali dengan rentang fokus seseorang. Kemudian yang ketiga adalah faktor maturasi atau kematangan dari sistem saraf pusat, itu juga akan berdampak pada panjangnya rentang atensi anak atau rentang fokus anak. Nah yang kemudian adalah tentang profil sensorik anak, bagaimana kemampuan seorang anak untuk dapat menerima, mengolah, kemudian memodulasi mana sih informasi atau stimulus sensorik yang perlu direspon atau perlu diabaikan saja. Itu juga sangat berdampak pada rentang fokus anak gitu. Nah yang terakhir adalah berhubungan dengan taraf kecerdasan anak Mbak. Jadi makin tinggi taraf kecerdasan anak akan berdampak pada juga rentang fokus seorang anak.
Tetapi ada juga yang faktor yang bersifat eksternal atau di luar anak itu gitu ya. Jadi misalnya terkait dengan lingkungan sekitar, Mbak. Bagaimana ia tinggal di satu lingkungan yang mungkin dengan tingkat kebisingan yang tinggi, dengan mungkin penataan ruangan yang kurang rapi, bahwa hal-hal ini juga akan berdampak pada fokus anak. Tetapi ini kaitannya dengan sesuatu yang di luar anak. Kemudian terkait dengan stimulasi atau pengalaman-pengalaman yang telah dijumpai atau dialami oleh anak. Misalnya ketika anak tidak pernah terpapar dengan berbagai jenis suara di rumah terus, tidak pernah main di luar rumah, sehingga ketika main keluar rumah dengar suara ini, suara itu, atau pada waktu masuk sekolah pertama kali menjadi sangat sensitif atau mudah teralih oleh misalnya suara-suara yang datang dari lingkungan seperti itu. Nah, ini kita sebut sebagai faktor eksternal, Mbak. Faktor eksternal Ya. ya. Jadi mungkin kaget ya Bu ketika tidak pernah Mendapatkan stimulasi betul seperti sebelumnya. itu. Iya, Mbak Disti. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Rini penjelasannya. Terima kasih. Ternyata banyak sekali ya parents ya faktor-faktor yang mempengaruhi rentang fokus anak, baik yang ada di dalam diri anak Betul. maupun ternyata lingkungan pun juga berpengaruh terhadap rentang fokusnya anak.